Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya. Kali ini saya akan membagikan satu materi boga dasar mengenai bumbu dan rempah. Nah, untuk bumbu dan rempah ini banyak sekali yang akan kita bahas. Maka dari itu, silakan untuk menyimak video kali ini. Dan jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Ya, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus mengenal terlebih dahulu pengertian dari bumbu dan rempah. Nah, kali ini saya akan memberikan pengertian dari bumbu, di mana bumbu atau herbs adalah tanaman aromatik yang ditambahkan pada makanan sebagai penyedap dan pembangkit selera makan. Nah, selain itu, bumbu biasanya digunakan dalam keadaan segar. Selanjutnya ada rempah. Rempah atau spice adalah tanaman atau bagian dari tanaman yang ditambahkan pada makanan untuk menambah atau membangkitkan selera makan. Untuk rempah sendiri biasanya berbentuk kering. Jadi dapat disimpulkan dari kedua pengertian bumbu dan rempah adalah di mana bumbu itu biasanya digunakan dalam keadaan basah, sedangkan rempah ini biasanya digunakan dalam keadaan kering ya, atau berbentuk kering. Lalu selanjutnya ada fungsi bumbu dan rempah. Nah, untuk bumbu dan rempah ini memiliki fungsi diantaranya yang pertama ini adalah dirasa, di mana fungsi bumbu dan rempah ini dapat memberikan dan meningkatkan rasa pada makanan. Yang kedua itu ada aroma, di mana untuk bumbu dan rempah ini memiliki fungsi untuk meningkatkan aroma pada makanan. Yang ketiga yaitu sebagai pengawet. Nah, ternyata bumbu dan rempah sebagai bahan pengawet makanan. Di sini bahan bumbu dan rempah yang bisa dijadikan sebagai pengawet adalah garam. Lalu yang keempat ini berfungsi untuk tubuh, di mana fungsi bumbu dan rempah ini dapat membantu proses pencernaan dalam tubuh. Lalu selanjutnya ada klasifikasi bumbu dan rempah. Ternyata untuk klasifikasi bumbu dan rempah ini terbagi ke dalam 7 klasifikasi. Di antaranya adalah sebagai berikut. Klasifikasi bumbu dan rempah yang pertama ini ada buah, di mana untuk bumbu dan rempah yang termasuk ke dalam buah, yaitu ada cabai merah, ada lemon, ada asam jawa, dan ada cabai hijau. Sebenarnya banyak sekali bumbu dan rempah yang termasuk ke dalam buah. Namun di sini saya memberikan 4 contoh bumbu dan rempah yang termasuk ke dalam buah. Selanjutnya ada bumbu dan rempah yang berasal dari akar, di mana bumbu-bumbu itu terdiri dari kunyit, lalu juga ada jahe, ada kencur, dan ada lengkuas. Selanjutnya ada klasifikasi bumbu dan rempah dari batang, yang terdiri dari seledri, kayu manis, serai, dan kayu secang. Nah, untuk kayu secang ini memang jarang sekali kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Namun, kayu secang ini biasanya digunakan untuk membuat salah satu minuman yaitu bir peletok. Selanjutnya ada klasifikasi bumbu dan rempah dari daun, di mana bahan-bahan yang termasuk ke dalam bumbu dan rempah dari daun yaitu ada daun pandan, ada daun salam, ada daun bawang, dan ada kemangi. Lalu yang termasuk ke dalam bumbu dan rempah umbi, yaitu ada bawang putih, ada bawang merah, ada bawang bombay, dan ada bawang prei. Dan selanjutnya bumbu dan rempah yang termasuk ke dalam biji, yaitu ada pala, ada kemiri, ada merica, dan ada lada hitam.
Dan yang terakhir, klasifikasi bumbu dan rempah dari bunga. Di sini ada bunga lawang, ada cengkeh, ada kecombrang, dan ada bunga telang. Nah, itu tadi ketujuh klasifikasi bumbu dan rempah. Mungkin masih banyak contoh-contoh lainnya yang bisa kalian cari. Namun di sini saya hanya membagikan 4 contoh dari setiap masing-masing klasifikasi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai bumbu dasar. Tadi kita sudah mengenal mengenai klasifikasi bumbu dan rempah, lalu juga pengertian bumbu dan pengertian rempah, serta contoh-contoh bahan dari setiap klasifikasi. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai bumbu dasar. Nah, untuk bumbu dasar ini terbagi menjadi 3, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama ada bumbu dasar putih. Nah, bumbu dasar putih ini merupakan bumbu yang terbuat dari campuran bawang merah, bawang putih, dan kemiri. Selain itu, bumbu putih juga biasanya digunakan untuk hidangan seperti sayur lodeh, soto, dan opor. Adapun hidangan-hidangan lain yang menggunakan bumbu putih. Selanjutnya ada bumbu dasar merah. Nah, bumbu dasar merah ini sebetulnya terbuat dari bumbu putih yang dicampur dengan cabai merah. Jadi, untuk bumbu dasar merah ini terdiri dari bawang merah, bawang putih, cabai merah, dan bisa ditambahkan juga kemiri. Untuk bumbu merah ini biasanya digunakan untuk hidangan rendang, balado, dan rica-rica. Lalu ada juga bumbu dasar kuning. Nah, untuk bumbu dasar kuning ini sama sebetulnya berasal dari bumbu putih yang ditambahkan dengan kunyit. Jadi, bumbu dasar kuning ini terbuat dari bawang merah, bawang putih, kunyit, dan juga kemiri. Nah, untuk bumbu kuning ini biasanya digunakan untuk hidangan seperti kari, pesmo, pepes, dan acar kuning. Ya, segitu materi mengenai boga dasar tentang bumbu dan rempah. Bila ada yang ingin ditanyakan terkait materi pada hari ini, silakan ditanyakan pada kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.